Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hadir kita di majelis ta'lim ini mudah-mudahan bisa menambah kualitas ilmu kita, dan mudah-mudahan juga pada gilirannya akan menambah kualitas amal dan juga iman kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasaihul Ibad. Kitab yang kita baca ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Yang terakhir sekali kita sudah membicarakan makalah yang ke-26 bab thulathi. Poin yang pertama sudah kita bicarakan ya. Pagi ini kita akan membicarakan poin yang kedua. Sebelumnya akan saya bacakan kembali ya, supaya kita ingat tentang makalah yang ke-26 dari bab thulathi ini. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna, maqalah yang ke-26 ini auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya ini merupakan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada sebagian para nabi. Nah, wahyu yang diberikan Allah kepada para nabi itu isinya adalah man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan dia mencintaiku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Yang kedua, wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Barang siapa yang nanti bertemu denganku dalam keadaan takut kepadaku, maka akan aku jauhkan dia dari nerakaku. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni ansaitul hafadzata dzunubah. Barang siapa yang nanti bertemu dengan aku
ya, karena kematiannya, wa huwa yastahyi minni, sementara dia ketika bertemu itu dalam keadaan malu kepadaku, ansaitul hafadhah, maka akan aku bikin lalai itu para malaikat, ya, dzunubah, terhadap dosa-dosanya, ya. Nah, sekali lagi poin yang pertama, ya, man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati, ya, barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan mencintaiku, dia akan aku masukkan ke dalam surgaku. Sudah kita bahas. Nah, pagi ini kita akan memasuki poin yang kedua, ya. Waman laqiyani, dan barang siapa yang bertemu denganku, ya, bertemu itu oleh Imam Nawawi kemudian diberi syarah bil mauti, ya, karena nanti kematian itu, ya. Jadi kalau sudah mati kan kita bertemu Allah itu, ya. Wal halu, dan keadaan si seseorang yang bertemu Allah tadi itu, huwa yakhafuni, dia dalam keadaan mencintai, takut kepadaku, masya Allah, ya. Wa huwa yakhafuni, dia dalam keadaan takut kepadaku, ya. Nah, takut di sini maksudnya apa? Ay yakhafu adzabi. Yang dimaksud di sini takut adalah takut kepada azabku, kata Allah, ya. Ajnabtuhu nari, maka akan aku jauhkan orang yang bertemu aku dalam keadaan takut itu, nari, nerakaku, ya. Jadi kalau kita nanti bertemu dengan Allah ketika wafat itu dalam keadaan takut kepada Allah, maka Allah berjanji akan menjauhkan kita dari neraka, ya. Kalau kemarin, ya, kalau kita bertemu kepada Allah dalam keadaan mencintai Allah, maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Nah, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana cinta kepada Allah, ya, yang merupakan cabang dari iman, ya. Yang namanya takut kepada Allah itu juga merupakan cabang dari iman, ya. Artinya apa? Orang itu dianggap sempurna imannya kalau dia takut kepada Allah. Ya, kalau orang kok tidak punya takut kepada Allah, itu ya tidak sempurna imannya, setidak-tidaknya, ya. Nah, takut di sini tadi itu lebih dalam pengertian takut akan siksanya, ya, takut akan siksanya Allah. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, misalnya dalam surat Ali Imran ayat 176, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut kepada mereka, ya, tapi hendaklah kamu takut kepadaku kalau kamu itu benar-benar beriman, ya. Dan ayat-ayat semacam ini banyak, ya, yang memerintahkan kita supaya takut kepada Allah dan jangan takut kepada yang selain Allah, itu banyak sekali, ya. Nah, tadi oleh Imam Nawawi, ya, bahwa takut kepada Allah itu ay yakhafu adzabullah, ya. Yang dimaksud adalah takut akan azab Allah, ya. Ya, kenapa kok kita itu takut kepada azab Allah? Ya pastilah, ya. Ya Allah, gambaran tentang azab Allah itu dinyatakan dalam Al-Quran itu dengan masya Allah, ya, sangat luar biasa dahsyatnya, ya. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa azab Allah itu sangat pedih, sangat dahsyat, ya. Ya.
Inna adzabi lasyadid, ya. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih, ya. Innallaha syadidul iqab, Allah itu sangat pedih siksanya, ya. Lalu kemudian ada ungkapan azabun alim, azab yang sangat menyakitkan, ya. Dan macam-macam, ya. Ungkapan-ungkapan tentang azab Allah itu semuanya nggak ada yang enak, semuanya tidak ada yang ringan, semuanya pedih, ya. Ya. Nah, kalau orang kok sampai kemudian tidak takut dengan azab Allah itu, ya gimana ya? Ya nekat kan, berarti kan, ya nekat sekali kan dia. Ya, ya tadi itu makanya dipertanyakan imannya itu. Kalau sampai orang kok tidak takut dengan azab Allah itu, ya. Wong baru dengan sakit yang kecil aja kita di dunia ini sudah takutnya bukan main, no. Ya. Buktinya apa kok kita takut dengan azab dunia itu, dengan sakitnya dunia itu, dengan kesengsaraan dunia itu. Lu nyatanya kita tidak mau sengsara itu, dan kita tuh pasti secara naluriah menghindari kesengsaraan itu, menghindari sakit itu, ya. Sakit sedikit aja pasti berobat, ya. Lu itu kan ya menunjukkan kalau kita itu apa namanya tidak suka itu dengan kesengsaraan, apalagi siksaan, ya. Ya Allah, kemarin saya tuh secara nggak sengaja tuh melihat video, ya, orang nggak tahu ditahan ada apa-apa tuh digebuki sama aparat, ya nggak tahu lah, ya, itu di kantor mana itu, sampai teriak-teriak minta ampun, ya, dalam keadaan hanya pakai celana begitu, ya, ditendangi, digebuki, masya Allah, kaing-kaing, ya, masya Allah, ya. Lo itu di dunia itu seperti itu tuh sudah luar biasa, menyakitkan sekali itu, sakit sekali itu, ya. Apalagi siksa Allah di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, gambaran-gambarannya mengerikan semuanya, Ya. Nah, mestinya, ya, sekali lagi harusnya itu mesti takut, harusnya itu. Kalau orang sampai tidak takut dengan azab Allah itu, ya pancen urat nadinya sudah putus istilahnya itu, ya. Urat takutnya ya sudah putus itu berarti itu, ya. Kok urat nadi maksud saya urat takutnya sudah putus itu. Ya, sudah enggak punya rasa takut sama sekali. Ya. Tadi, ya, saya meneruskan, ya, di dunia ini sakit sedikit aja berobat, ya. Enggak mau sengsara kita, ya. Nah, coba kalau kita misalnya jalan-jalan itu lalu kemudian ada jalan yang tidak nyaman aja itu, kita menghindar, tidak mungkin kok kita kok lalu kemudian asal ranyak gitu aja, tidak pernah kok kita, ya. Jalan kok di situ jalannya banyak kerikil, mesti milih-milih kita kok, berlubang mesti milih-milih kok, ya, mana yang agak baik gitu, ya. Itu naluri manusia mestinya begitu, harusnya takut itu, ya. Apalagi kok sampai kemudian masuk jurang, pasti dihindari, ya, pasti direm pasti, ya. Naik mobil, ya, kok kemudian lalu jalan buntu ternyata sana jurang itu misalnya, apa bablas, ya tidak mungkin, pasti berhenti, ya. Ya karena takut kesengsaraan, takut siksaan tadi itu, ya. Nah, lebih-lebih siksaan Allah, azab Allah yang gambarnya sangat pedih tadi itu, pasti, ya, orang itu kalau pikirannya jalan, ya pasti takut, pasti, ya. Dan takut pada Allah itu sekali lagi lalu kemudian
menjadikan dia layak disebut sebagai orang yang beriman, ya. Dan di samping azab Allah itu sangat pedih, ya, dan karena pedihnya itu pasti orang takut, gitu ya. Kalau normal kan ya, makanya beriman itu ya. Jadi orang beriman itu makanya lalu ya takut itu karena memang tidak ada yang bisa merasa aman dari azab Allah itu. Ya. Dalam Al-Quran itu kalau tidak salah ada ayat yang menyatakan inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Ya. Sesungguhnya azab mereka itu tidak ada yang bisa merasa, azab Tuhan mereka maksud saya, itu tidak ada yang bisa merasa aman darinya, ya, tidak bisa merasa aman itu. Makanya lalu kemudian ya harus takut tadi itu, ya, takut kepada Tuhan tadi itu, terutama terhadap siksanya tadi itu, ya. Nah di sini sekali lagi siksa tuh Allah itu ya neraka itu, ya. Ya makanya Nabi itu ya tidak hanya Nabi, Al-Quran sendiri menyatakan itu, ya. Ya, wattaqun nara waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, takutlah kamu kepada siksa neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ya. Dalam ayat yang lain, qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka, ya. Kita diminta untuk menjaga, diminta untuk takut jangan sampai kita ini jatuh ke lubang neraka, ya, ke jurang neraka itu, ya. Malah kalau di ayat yang lanjutannya itu yang bahan bakarnya itu adalah manusia, masya Allah, ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk ke dalam jurang neraka itu, ya. Nah oleh karena itu dalam kerangka takut kepada neraka ini, masya Allah Nabi itu sampai upayakan sebisa mungkin, meskipun dengan upaya yang ya kamu bisa, udah jangan sampai kok nekat tadi itu, ya. Nabi itu pernah saya menyatakan begini, wattaqun nara walau bi syiqqi tamrah, ya, takutlah kamu kepada neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma, ya. Artinya apa, ya, supaya kita terhindar dari neraka itu. Kok misalnya mampu kita itu hanya bersedekah dengan sebiji kurma, itu lakukan, ya. 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 Jangan sampai kemudian lalu nekat, berani kemudian lalu tidak beribadah sama sekali, tidak mau menghindari larangan Allah sama sekali, itu nekat betul itu, ya. Ya. Nah tentu saja ya ini merupakan ya, dorongan Nabi, ya, bahwa untuk bisa selamat dari siksa neraka itu dengan banyak cara, apapun kita bisa lakukan, ya, sampai dengan upaya yang paling kecil sekalipun, kalau itu memang bisa dilakukan, lakukan. Lalu sedekah dengan sebiji kurma itu apa toh, ya, itu aja bisa menyelamatkan neraka kalau kita mau, kalau memang mampunya hanya itu, ya. Tapi kalau mampunya banyak ya jangan begitulah, ya, lalu kemudian pulang dari masjid nanti terus aku tak sedekah sebiji kurma tok, ya janganlah, ya kalau bisa mampu banyak, ya itu, ya. Jadi dengan begitu itu akan dicatat sebagai orang yang beriman. Dan kalau kita itu sudah
beriman dengan menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam seluruh aktivitas kehidupan kita ini, ya insya Allah lah ya, kalau suatu kita nanti kita mati dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sudah habis kontraknya, ya insya Allah kita itu ya mudah-mudahan tetap berada pada posisi atau berada dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu bertemu Allah dalam keadaan takut kepadanya, ya tadi ya janji Allah ajnab tuhu nari. Nah, kalau dia kok sampai nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan takut kepadanya, ya niscaya nanti akan Allah jauhkan dari nerakanya. Ya. Nah itu kan memang sudah pasangan ya, dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka itu kan memang pasangannya itu ya. Kalau masuk surga ya otomatis jauh dari neraka ya. Ya. Terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Sehingga kemudian ya kalau terhindar dari siksa itu ya pasti masuk surga jadinya ya. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ini menunjukkan ya bahwa sekali lagi ibadah karena takut kepada Allah itu boleh ya, boleh ya. Jadi ya meskipun ada yang lebih ideal lagi, yaitu ibadah itu karena cinta kepada Allah ya. Jadi makanya di dalam kajian-kajian tasawuf kita mengenal yang disebut dengan mazhab cinta itu ya. Jadi yang ditonjolkan itu bukan ketakutannya kepada Allah, tapi cintanya kepada Allah ya. Tapi kalau misalnya kok bisanya baru takut kepada Allah ya tidak apa-apa memang. Ya. Meskipun sering analisis ya, misalnya kalau kita itu ibadah kepada Allah itu kok pendekatannya dengan pendekatan takut siksanya ya, itu kayak seperti ya ibadahnya Buddha ya, ibadahnya buruh yang melakukan sesuatu karena takut kepada majikannya ya. Ya, jadi tapi itu boleh, nyatanya memang ya kita itu oleh Allah, oleh Rasulullah diperintahkan kok untuk takut kepada Allah itu. Ya bahkan tadi itu ya beribadah dengan bersedekah kurma itu karena takut juga boleh. Ya, boleh ya. Tidak masalah. Memang yang lebih ideal itu kalau kita itu tidak semata-mata karena takut itu, tapi karena cinta kita kepada Allah. Makanya di dalam tradisi sufistik itu ada seorang sufi ya, malah perempuan malahan itu ya, sufinya itu tidak kok laki-laki, bukan ya, sufi perempuan itu namanya Robiah Al-Adawiyah itu beliau di dalam beribadah itu bukan karena takut kepada neraka, bukan takut kepada siksa, tapi karena cintanya kepada Allah. Malah beliau itu sampai dalam syair-syairnya itu menyatakan, kalau sekiranya kok saya itu ibadah kepadamu kok hanya takut akan siksamu, malah masukkan saja aku ke nerakamu, malah begitu. itu levelnya sudah level yang ya sudahlah, itu memang para sufi yang sudah mencapai tingkat mahabbah sedemikian rupa saya pada level itu ya. Tapi kalau kita sekali lagi ya kalau memang kita jujur, memang kita itu beribadah kok karena takut siksanya Allah, itu tidak salah ya, tidak salah ya. Baik ya, memang Allah memerintahkan kita untuk takut kepada Allah, di samping juga untuk mencintai Allah ya. Ya, jadi antara cinta dan takut, antara rojak dan khauf ya, itu memang hendaknya ada di dalam diri kita, dan kalau bisa memang seimbang antara cinta dan takut itu, sehingga dengan demikian ibarat
pesawat itu ya tidak sengkleh, ibarat burung tidak sengkleh karena sayapnya itu dua itu. Jadi dalam beragama itu memang ya dua itu sebenarnya yang harus ada dalam diri kita itu. Ada sikap mahabbah, ada sikap takut, ada sikap roja, ada sikap khawatir. Ya. Nah, dengan begitu lalu insya Allah keberagaman kita itu menjadi lengkap, ya, tidak sengkleh begitu. Ya. Nah mudah-mudahan ya kita semua ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya diberi anugerah, ya, di samping sifat cinta kepada Allah juga sifat takut kepada Allah. Di samping kita senantiasa mengharap surganya Allah, kita juga mudah-mudahan dihindarkan dari siksanya Allah, ya. Dan itu menjadi sekali lagi ciri orang yang beriman, ya. Kalau orang yang beriman itu selalu cinta kepada Allah dan juga takut kepada Allah, ya. Selalu mengharap rahmat Allah, surga, dan selalu mohon dihindarkan dari siksanya Allah, ya. Makanya doa kita itu kan yang sering dibaca di bagian akhir itu, kalau kita berdoa itu kan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, mari kita baca bersama-sama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah aku memohon kepadamu ridhamu ya Allah, wal jannah dan juga surgamu, wa na'udzubika min sakhatika, ya Allah aku mohon perlindungan dari siksamu, dari kemarahanmu. Masya Allah, ya, sakhatika itu kemarahanmu, murkamu lebih tepatnya itu. Kalau Allah itu biasanya tidak sekedar marah tapi murka, ya. Marah yang besar itu murka, ya, wanar dan juga nerakamu. Kita mohon dilindungi itu. Nah biasanya doa itu sebelumnya diawali dengan doa minta husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu biasanya doa-doa yang dibaca di bagian-bagian akhir mau ditutup itu, ya. Nah itu. Jadi mohon diberi husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah, mohon diberi ridho dan diberi surga, dan juga diberi perlindungan dari kemurkaan dan neraka. Ya, mudah-mudahan doa-doa yang kita sering panjatkan kepada Allah itu dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita ulangi sekali lagi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.